Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sama-sama kita hormati guru kita tercinta Khadimul Majlis Al-Anwar, guru kita Ustaz Anwar Musaddad. Semoga Allah Ta'ala manjangkan umur beliau, hajat keinginan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan terus bisa membimbing kita, ngajari kita, mengarahkan kita, tidak pakai rasa bosan ya, karena memang risiko menjadi ustadz akhir zaman iki murid sing repot. Nggih, murid sing repot. Nah, gurune istiqomah, murid sak karepe dhewe. Nah, makanya yang kita doakan biar tebel sabar itu para ustadz dan para kiai, karena menghadapi murid-murid yang selevel kita ini tadi, ya. Agar mereka enggak jenuh, enggak bosan, ya. Selalu membimbing kita, ngarahkan kita, nasehatin kita. Karena orang itu kalau sudah tidak dinasehati oleh ulama dan guru, entenono paling maring inilah dinasehati karo setan. Orang itu cuma dua. Ya, kalau gak dinasehati karo guru berarti dinasehati karo setan. Nek wis gak gelem nrimo nasehati guru, maring ini nrimo nasehati setan. Itu yang perlu dihati-hati, okay? Makanya kita doakan beliau guru kita Ustaz Anwar Musaddad ini kasih kesabaran sing double, sing kuat dan gak jenuh-jenuh, selalu mengingatkan kita, nasehatin kita, ngarahkan kita, ya. Karena kita ini termasuk santri-santri sing bahasane ngono iki, santri sing dablek. Ya, santri sing dablek ya. Tapi insyaallah walaupun kita ini santri dablek, di hati kita ada cinta terhadap guru-guru kita. Itu sing paling penting ya. Kemudian guru kita juga Al Habib Reza Pak Bud ya. Ini termasuk hobinya selawatan ini beliau ini. Insyaallah ya. Hobinya selawatan. Enggak tahu kalau di sini tugasnya baca selawat sekaligus ngajar Ustaz. Ya. Saya sudah lama tidak pernah ketemu sama beliau ini. Dulu saya sering ketemu sama beliau. Alhamdulillah kok ketemunya di majelis ini. Alhamdulillah ya. Juga MC kita, MC dunia akhirat ini ya. Kalah MC kondang, kalah MC dunia akhirat. Di dunia MC, di akhirat jadi MC juga nanti. Di surga juga nanti jadi MC juga nanti ya. Dan juga para hadirin, orang-orang tua kita yang hadir, para sesepuh yang ada di tempat ini, anak-anak kita semuanya yang muda-muda, yang perempuan juga semuanya, alhamdulillah ya, malam hari ini kita bisa duduk di Majelis Taklim Al-Anwar dalam rangka Muharraman, juga sekaligus dalam rangka memperingati kemerdekaan negara kita yang kita cintai ini ke-77 tahun. Semoga kedepannya lebih bisa makmur lagi, makmur majelisnya. Kalau makmur majelisnya semuanya makmur, ekonomi makmur. Wingi covid kau nak majelis mandek apa ekonomi, catering mandek, iya kan? Kau nak sing pesen roti, ya, air mineral mandek, jajan-jajan yang ini yang biasa dipesan, konsumsi terbesar dari mana? Dari majelis, benar kan? Konsumsi terbesar dari mana? Dari majelis. Makanya kalau majelis makmur, ekonomi makmur, secara duniawi makmur, secara rohani pun juga kita akan makmur. Paham ya? Ada penelitian, saya pernah baca penelitian tuh sebelum COVID sih, saat itu penelitiannya yang mengatakan bahwasanya Indonesia ini negara yang paling tenang, rakyatnya, masyarakatnya ini sing paling tenang, paling seneng. Saya katakan bagaimana nggak seneng? Habis subuh maulid, maghrib maulid, setiap musola maulid, di mana-mana maulid. Bagaimana orang nggak seneng daerah kalau
Sedangkan setiap hari, setiap saat selalu dikumandangkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah itu skala besar atau skala kecil, rumahan, RT-an atau dikumandangkan itu sholawat. Jelas kebahagiaan itu pasti ada. Makanya saya tadi salut dan saya sangat senang ada ikrar seperti ini. Ya ini yang sebenarnya nggak perlu diucapkan, sudah menjadi keinginan hati kita. Apa? Duduk istiqomah di hadapan guru itu sih paling penting. Orang itu kalau tidak ada guru, jelas gurunya setan. Kalau dia nggak punya guru, siapa yang mau nasihatin? Orang-orang ini ibarat seperti kambing yang lepas dari yang ngembala. Dia akan mudah menjadi target binatang buas. Kita ini hidup, ikhwan, kita ini hidup di dunia. Musuh kita tuh memang nggak kelihatan, tapi sebenarnya banyak musuh kita itu. Di dalam diri kita sendiri tuh ada musuh kita, hawa nafsu kita. Di luar diri kita itu ada yang namanya syaitan. Setan tuh juga macam-macam. Ada setan yang nampak, ada setan yang tidak nampak, ada setan yang nampak. Kalau setan yang nggak nampak, kita bacakan ayat kursi, hilang. Tapi kalau setan yang nampak, setan yang tidak nampak, kita bacakan ayat kursi, hilang. Tapi kalau setan yang nampak, dilempar kursi baru lari. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui kalau setan yang nggak nampak? Jelas kita bisa tahassun, kita bisa jaga diri kita. Tapi dari setan yang nampak ini, kita nggak bisa menjaga diri kita. Contoh, mau berangkat ke majelis, ada teman yang mau nraktir, ngopi di sini, ngobrol sedih lo ini setan. Tapi masa mau kita lempar sandal? Kan nggak mungkin kan? Nah, makanya dari mana kita bisa menghindari setan-setan yang berbentuk seperti ini, yang ada di lingkungan kita bahkan tanpa kita sadari. Dan semua yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi media setan untuk mengganggu kita. Bahkan keluarga kita. Contoh, yang sudah berkeluarga, mau keluar ke majelis, anak nangis. Benar kan? Bagaimana setan itu menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita, istri kita, anak kita, apa saja sudah. Nanti mau keluar, ada tamu, tetangga masuk, ada ini, ada ini. Itu yang kadang kita sulit. Kalau untuk melawan setan yang nggak nampak atau setan berbentuk jin, mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna kaidas syaitan kana dha'ifa." Daya pikat setan itu lemah. Tapi ketika sudah memaksimalkan media yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, sulit kita menghindar. Ada satu kejadian, kita dapat cerita dari guru kita Al-Habakar Masyhur kemarin yang wafat itu. Dia bilang, ada keledai. Ada keledai. Diikat sama pemiliknya. Ikatan keledai tadi itu dilepas sama setan. Setan yang nggak nampak. Atau bisa jadi setan yang nampak. Dilepas sama setan. Ikatan. Lepas si keledai tadi itu, jalan pindah ke rumput rumah sebelah tetangga. Ya namanya keledai, dia akan pasti cari makan. Lihat di situ ada pohon, ada tanaman, ada ini. Dia masuk ke area tetangga. Dia makan. Pemilik rumah, istri daripada pemilik rumah, kelihatan keledainya tadi merusak tanamannya. Dia ambil pisau, dia ditusuk saja itu keledai. Mati itu keledai. Kelihatan ditusuk mati. Yang pemilik keledai samping rumah ngelihat seperti itu, oh ini kurang ajar. Dia ambil senjata, dibunuh itu si perempuan yang bunuh. Sudah dibunuh mati itu si perempuan tadi itu, keluarganya enggak terima. Tengkar. Bunuh-membunuh, satu desa perang. Setan ditanya, apa yang kamu lakukan sampai kamu bisa bikin perang antara satu desa ini? Saya cuma melepas keledai. Kata Habakar Masyhur,
berapa banyak orang yang karakternya keledai yang sudah dilepas di sekitar kita. Tahu keledai kan? Keledai ini kan terkenal ya kedunguannya, kebodohannya keledai itu. Dia kasih, Allah Ta'ala kasih kekuatan, keledai itu bisa ngangkat apapun, dipergunakan untuk ngangkat barang dia bisa. Tapi dia dungu, dipukul diem. Diibaratkan seperti itu. Berapa banyak, kata Abu Bakar, setan zaman sekarang ini sudah melepas keledai-keledai di sekitar kita, yang mengakibatkan saling bertengkar. Lah, untuk menghindari ini semua, nggak ada jalan kecuali kita duduk bersimpu di hadapan guru. Paham ya? Bersimpu di hadapan guru. Dan setan itu jangan dikira bodoh. Setan itu pintar. Dia bisa sabar membisiki kita, mengganggu kita dalam segala hal. Nggak usah jauh-jauh. Nabi Adam alaihissalam ketika ada di dalam surga, Allah Ta'ala mempersilahkan untuk kamu nikmati semua yang ada di dalam surga, wahai Adam, illa syajarah, kecuali satu pohon. Namanya pohon apa? Khuldi. Fawaswasa lahu syaitan, ya, diwaswas sama setan, dibisikin sama setan. Adam, ya, Adam, kamu ini nggak akan lama loh di surga. Kamu nggak akan lama. Loh, kenapa? Loh, Allah Ta'ala sudah bilang, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di bumi itu penerus. Kamu penerusnya. Kamu nggak kepingin menikmati, kamu pasti pindah loh. Fawaswasa lahu syaitan, fawaswasa lahu masyaitan, ya. Bayarnya fawaswasa liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatima fatafiqa yakhsifani min wara'il jannah, ya. Was-was terus. Bayangkan, Allah Ta'ala sudah mengatakan kepada Nabi Adam, ini Nabi loh, ini Nabi, imannya iman Nabi, bukan iman kita. Itu dipanasi sama setan. Kamu bakal pindah ke bumi. Bumi itu nggak enak. Dari mana kamu tahu? Loh, Allah Ta'ala sudah berfirman, inni jahilun fil ardi khalifah. Kata malaikat, ataj'aluna man yusidu fiha wa yafsikud dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, ya Rabb, kamu jadikan orang-orang yang akan merusak di muka bumi ini saling membunuh, saling menumpahkan darah, sedangkan kami mensucikan kamu, bertasbih kepada kamu, ya Rabb. Kata Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui daripada apa yang kalian ketahui. Kata Allah Ta'ala. Dipanas-panasi. Mizan imannya Nabi Adam goyah. Makan saja. Kalau kamu makan itu buah khuldi, kamu akan kekal di sini. Kamu nggak akan pindah. Dimakan sama Nabi Adam. Karena apa? Setan itu, kenapa kok setan selalu berhasil menipu daya kita? Karena setan itu kalau menggoda kita itu dengan cara menasehati. Disebutkan di dalam Al-Quran apa? Wa innina nasihun, ada kalimatnya itu, ya. Aku ini menasihati kamu, wahai Adam. Nasihati. Setan itu menjerumuskannya dengan cara apa? Nasihati. Lah kalau Nabi Adam goyah, apalagi kita? Nggih, apalagi bagaimana cara selamatnya? Duduk bersimpu di hadapan guru. Sikut tok. Paham ya? Duduk bersimpu di hadapan, sudah sami'na wa ata'na. Apa kata guru? Sudah, nggak usah noleh ke kanan, nggak usah noleh ke kiri. Wala tasma' kalamun nas. Jangan kalian dengarkan omongan orang-orang. Sudah. Paham ya? Selamatnya antum itu tergantung antum mendengarkan siapa. Kalau yang kita dengarkan, nggak mungkin dah. Jujur saja, ada nggak guru yang akan menjerumuskan muridnya? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali kalau setan menjelma jadi
guru, tapi saya rasa nggak ada. Paham ya? Nggak ada. Itu yang perlu kita hati-hati ya ikhwan. Paham ya? Apalagi zaman sekarang media dengan terbuka bebasnya seperti ini. Paham ya? Kita ini mau belajar, mau apapun kita bisa dapat. Antum mau tanya hukum apapun, antum bisa cari di yang namanya Mbah Google. Nggih. Mau ilmu mau apapun antum bisa cari, tapi yang tidak bisa antum cari, dan itu cuman hanya bisa lewat guru, cahaya Rasulullah SAW. Antum bisa cari ilmu, antum bisa cari apapun, skill apapun, bahkan sampai sebagian orang mengatakan zaman sekarang nggak perlu mengeluarkan uang banyak kalau hanya untuk mengetahui skill, kepingin belajar ini, kita tinggal buka di YouTube, di ini segala macam, semuanya sudah. Jadi zaman terbuka sekarang ini, nggak ada yang tertutupi sama sekali. Paham ya? Tapi yang tidak ada adalah sir keberkahan dari Rasul SAW. Itu tidak bisa kita cari lewat internet, tapi kita ambil daripada guru-guru kita. Makanya orang dulu ya nggak akan mau mereka ninggalkan guru-guru mereka. Karena apa? Mereka nggak kepingin putus. Paham ya? Karena dari Rasulullah turun ke siapa? Sahabat. Dari sahabat turun ke siapa? Para tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan. Dan terus turun ke bawah, syaratnya satu, tabi'ahum bi ihsan. Mereka mengikuti dengan yang baik. Sirnya turun sampai ke siapa? Guru-guru kita. Guru-guru kita cuma hanya duduk ngobrol. Dan antum perlu tahu, di surga itu nggak ada orang masuk nanti di akhirat itu, nggak ada orang masuk ke dalam surga ijen. Nggak ada orang masuk ke dalam surga sendiri. Aku ijen, kono. Pasti dia dengan kelompoknya dia. Zumaran. Apa zumaran? Berkelompok. Kelompok tadi itu pasti ada yang mimpin. Kamu masuk yang mana? Kamu masuk yang mana? Belindi. Lah kalau kita nggak punya pegangan di dunia ini, nggak punya guru, ya bingung kita. Nelek nang sopo iki rek? Nggih? Kepala sekolah. Lah kalau kita ada pegangan guru nanti di akhirat, nggak usah repot-repot. Nanti di yaumil kiamat antum ya, anak murid Majelis Al-Anwar ini tinggal cari Ustaz Musa. Insya Allah dosanya antum yang nanggung beliau semuanya. Nanti beliau yang angkat tangan sebagai guru, nanti beliau yang angkat tangan minta syafaat, gobul syafaatnya. Itu maksudnya. Tapi bukan berarti terus wes gampang ono Ustaz Musa tak maksiat ae. Nah. Paham ya? Karena melanggar dan maksiat itu memutus hubungan kita dengan guru kita. Dengan sendirinya memutus hubungan kita dengan guru kita. Sayyidil Habib Umar pernah ditanya oleh salah satu muridnya, oleh Habib, bagaimana kita ini, saya takut putus hubungan dengan engkau ya Habib. Saya takut putus hubungan dengan engkau. Jawaban beliau apa? Nggak ada ceritanya sholat jamaah itu imam yang mutus, yang ada makmum yang mutus. Kalau kamu nggak mutus, ya nggak keputus. Kalau imam nggak, guru nggak ada ceritanya mutus murid. Yang ada muridnya sendiri yang mutus dengan gurunya. Paham ya? Makanya istiqomah di majelis taklim, ikrar yang tadi itu bagus, sangat bagus ya. Dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya tadi yang sudah saya katakan, di media sosial ini wakil. Ya, kadang kita ini terpengaruh dengan mohon maaf. Dulu ketika kita belajar, saya belajar ada di Hadramut. Sebelum saya buka kitab sama guru saya pasti diterangkan manil muallif, siapa pengarang kitabnya. Benar. Itu saya belajar seperti itu caranya. Setahu saya mungkin juga di pondok Indonesia, di Indonesia pesantren juga sama, nggih? Paham ya saudara? Sama kan? Jadi setiap kita mau buka buku kitab pelajaran, kitab fikih, siapa pengarangnya? Oh, fulan. Lahir di mana? Di kota ini.
berguru dengan ini, pasti kita diceritakan pelajaran pertama itu, ya, itu pasti kita diceritakan tentang sosok daripada pengarang kitab. Kenapa tujuannya? Agar kita lebih mantap dan yakin bahwasanya ini ulama hebat untuk memunculkan sifat itu. Paham ya? Di Indonesia saya rasa pun juga sama. Beliau juga mengatakan, bahkan kita sendiri kalau ngajar pun juga seperti itu. Pembukaan kitab pertama pasti kita terangkan sekelumit tentang siapa yang kitab yang akan kita baca, atau maulid pun kalau kita baca maulid kita terangkan siapa maulidnya siapa dan segala macam, ya. Bahkan kalau ada penceramah baru saja kita undang, pasti kita sebutkan ini beliau seperti ini, kita sebutkan seperti itu. Cuman itu nggak berlaku ketika kita lihat di media sosial. Kesalahan kita kalau kita nemu video, kita ndak lihat ini siapa, asal ketok enak, oh iya, dijupuk, direkam di kepala dia, padahal dia nggak tahu ini siapa. Ini orang bener, kan tadi saya sudah bilang, ya, atau penjelmaan daripada siapa? Setan. Kita nggak tahu bener nggak ini orang, akidahnya bener nggak ini orang. Ikut katut-katutan. Ini akhirnya tangga karu-karuan. Akidahnya dia rusak. Modal utama dalam hidupnya dia itu adalah akidah. Padahal gurunya yang ngajar, dia remehkan malah tambahan. Ketemu sama orang ini, saya cocok sama orang ini. Videonya saya lihat semuanya ini. Nggak gitu caranya orang belajar itu. Nggak ada ceritanya orang belajar seperti itu, nggak ada. Para tabiin ketika belajar dengan para sahabat pun pakai etika dan tata cara. Rasulullah ketika mengambil ilmu dari malaikat Jibril pun dengan tata cara, dengan adab semuanya. Bagaimana ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, beliau duduk, ya, sampai berkeringat, diem, didengarkan. Ketika itu pernah awal-awal diturunkan wahyu, Rasulullah berusaha mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Paham ya? Maka disebutkan di dalam Al-Quran, apa ayatnya? Wala la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Ya, jangan kamu gerakkan lisan kamu untuk tergesa-gesa biar kamu bisa ngikuti wahai Muhammad. Paham ya? Kenapa? Nggak begitu caranya, etikanya. Dengarkan dengan seksama. Itu yang kita luput. Dengarkan. Yang gitu ya? Dengarkan. Maka setelah itu Rasul ketika mendapatkan wahyu, beliau dengar. Nggak ngikutin. Sampai dibacakan sama malaikat Jibril selesai, baru beliau membaca. Setelah beliau membaca, didengarkan oleh para sahabat semuanya. Setelah itu baru ada di antara mereka yang menulis di di kulit, ya, yang sudah disiapkan ditulis. Adabnya itu ada. Lah kalau kita ini belajar asal nonton, kita nggak ngelihat ini orang, ya jangan salahkan sebulan 2 bulan tahu-tahu berubah gitu saja pemikirannya. Dulunya yang senang sama maulid nggak senang sama maulid, dulunya yang senang sama tahlil nggak senang sama tahlil. Apalagi sekarang ini. Makanya kalau saya boleh usul ya, nasihat lah, arahan ya, Pak, boleh Anda ngelihat video, tapi lihat dulu siapa, kenal nggak antum sama orangnya, paham ya? Kenal nggak antum sama orang? Kalau perlu antum tanyakan dulu sama gurunya antum, Ustadz, saya seneng kok sama orang ini, cara pembawaannya kok enak. Menurut antum ini bagaimana ini orang? Bahaya nggak untuk akidah saya? Bagaimana pendapatnya antum? Harusnya seperti itu. Tak tunjukkan sama Ustadz. Oh iya ini saya tahu orangnya, saya kenal. Nggak apa-apa kalau ente mau dengarkan. Paham ya? Nah kalau asal comot-comot saja, kita ini pengalaman, saya itu pengalaman ada beberapa teman kita. Paham ya? Ya
Ya karena itu, nggak pernah sowan sama guru, nggak pernah menghadap sama guru, paham ya? Akhirnya berubah aliran, dan itu banyak. Itu banyak. Makanya hadir majelis taklim itu sebenarnya, ya ikhwan, bukan sekedar kita kumpul-kumpul, mangan-mangan, guyu-guyu, selawatan, senang, enggak. Tapi ada yang lebih, maksudnya manfaatnya yang lebih besar. Apa? Jaga kita. Dari apa? Dari segala hal. Dari fitnah, dari akidah yang gak benar. Faham? Jelas, antum lihat saja orang-orang yang istiqomah di majelis. Lihat kehidupan mereka, lihat tata cara ibadah mereka, lihat bagaimana hati mereka. Pasti ada bedanya sama orang yang memang tidak kenal dengan majelis sama sekali. Paham ya? Apalagi duduk bersimpu sama guru, ya sudah, kholas, dengarkan apa kata guru, apa kata saya, sudah. Yang pernah kita dengarkan dari guru kita, kalau orang tidak mendengarkan nasihat dari guru, maka dia akan mendengarkan nasihat dari siapa? Setan. Dan setan itu bukan, nggak usah jauh-jauh, sudah. Antum masuk ke dalam rumah, nanti malam sebelum tidur duduk diam saja, HP matiin, jangan ngobrol sama siapapun, jangan ada yang ganggu, coba diam, tapi jangan dikir. Bentar lagi ada omongan-omongan di dalam hati yang ini ya. Terus akan digiring pemikiran kamu, ini istri kamu ini nggak benar, istri kamu ini nggak khidmat, istri kamu ini nggak soleh, anak kamu ini, tetangga sebelah itu nggak benar, ini teman kamu itu. Terus akan digiring seperti itu. Siapa itu? Faham ya? Itu bisa menghilangkan yang itu. Dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonir, baca-baca ini hilang. Tapi kalau sudah teman antum duduk, wajah-wajah teman, saudara, bagaimana? Kan banyak yang seperti itu. Faham ya? Keluar dari rumah, nongkrong di warung, duduk. Ditanya sama temannya, kenapa kamu wajahnya kok kusam? Iya, ini istri lagi kayak gini. Wah, enggak tahu istri saya begini, solihah, begini. Apa kamu punya istri kayak gitu? Terus diracuni pikirannya dia. Pulang-pulang masuk ke rumah marah-marah sama istrinya. Siapa itu orang? Orang apa setan? Orang, tapi mulutnya mulut setan. Bisa kita menghindari seperti ini? Sulit. Masa mau kita lempar sama kursi? Hah? Ya perang satu RT jadinya nanti. Iya kan? Nah mungkin. Terus bagaimana? Nah, ketika kita seperti itu, kita ada marja, ada tempat kembalian siapa? Guru. Ngobrol. Ustaz, saya kok gini Ustaz ya? Saya dengar dari teman saya gini, Ustaz gini. Jangan didengarkan, tuh nggak benar. Selamat ente. Selamat ya? Selamat nggak kita? Selamat. Paham tuh ya? Makanya istiqomah, duduk di majelis taklim itu manfaatnya banyak sekali. Alhamdulillah, terakhir itu saya sebenarnya diundang Sa'ban ya, penutupan Al-Anwar itu. Tapi sebelum Ramadan itu hari Selasa ya. Sekarang masih di mana hari Selasa? Masih di lapangan Ustaz? Apa? Masih masjid sekarang. Di masjid pindah-pindah. Oh, pindah-pindah di masjid sekarang. Ya. Sudah enggak di lapangan situ lagi? Event di lapangan. Insyaallah. Ya, kemarin kebetulan saya ada perkumpulan alumni. Selesainya Selasa siang. Saya takut nggak nututi, daripada saya berisiko. Dari Batu, sebenarnya dekat. Ya dari Batu sini kan ya. Kalau habis aja. Cuman ya namanya perkumpulan alumni. Kadang kita selesai acara masih nggak pulang, masih sana, masih ke sini, masih ke ini. Takut saya terlambat, takut ini. Saya pikir janganlah berisiko, saya bilang gitu. Dan saya sebenarnya sudah lama kangen ini, banyak ikhwan saudara-saudara kita itu ya udah lama nggak pernah ketemu, paham ya? Alhamdulillah, tapi kita bisa ketemu lagi ini, alhamdulillah. Tapi orang-orangnya masih ada semua kan, Ustaz? Masih ada semua kan? Masih ada. Alhamdulillah. Ada di sana, nah itu yang sudah wafat tuh baru nanti mereka sadar nih. Oh iya, dulu kenapa kok nggak lebih istiqomah duduk di majelis? Dan mereka senang sekarang, pahala yang mereka dapatkan yang paling besar duduknya mereka di majelis.
Oh, banyak yang mimpi seperti itu. Ada yang mimpi anak khidmat, mimpi masih muda, masih belum nikah, masih belum nih. Seumuran anak-anak ini, anak-anak hadra ini, terus anak-anak bagian kameramen ini kan belum ada yang nikah kan? Iya. Apa sih? Anaknya wakil. Bukan pengecualian kalau ini, anak tahu. Pengecualian ini yang di ujung-ujung sana itu. Kita doakan nih yang belum nikah ini cepat ketemu jodohnya ya. Sebelum Imam Mahdi turun nanti. Kalau keduluan Imam Mahdi turun tak jadi nikah nanti malah. Ya. Itu anak-anak muda, ada yang waktu itu kejadian satu majelis saya dengar, saya tahu sendiri. Meninggal anaknya di saat sukanya, hobinya itu khidmat di majelis. Kemudian salah satu temannya diimpiin, dia bilang, khidmat Allah nang majelis. Saya merasakan di sini senang sekali berkah daripada khidmat di majelis. Khidmat di majelis. Nggak repot loh khidmat di majelis itu ya. Repot nggak khidmat di majelis? Nggak ada yang repot. Yang bikin kita repot itu kadang gengsi dan hawa nafsu kita. Padahal itu berkahnya besar. Bagaimana antum yang khidmat di majelis itu sama saja antum khidmat sama umatnya Nabi Muhammad. Karena ini di live, di share, paham? Yang hadir ini banyak, paham ya? Manfaatnya terus menerus. Enggak untuk selesai terus, walaupun kamera sudah mati tapi terus itu mengalir. Jadi sama saja antum khidmat untuk umatnya Nabi Muhammad. Paham ya? Alhamdulillah, kita minta semoga anak-anak yang khidmat ini tambah lebih semangat lagi ya. Jadi kalau bisa terus anak-anak hadrahnya lebih semangat lagi. Itu anak-anak hadrah itu ya, nanti itu di surga itu antum ini belajar ngiringi hadrah. Nanti di surga beneran antum ngiringin hadrah ketika Rasul SAW masuk ke dalam surga. Anak-anak hadrah nanti yang ngirimi di sana. Ada nanti di sana. Suasananya akan lebih meriah lagi, dan antum anak-anak hadrah yang biasa mengiringi hadrah di majelis itu sama juga seperti itu. Paham ya? Makanya baik yang perempuan-perempuan yang khidmat ini semuanya ya, semoga sekecil apapun yang kita usahakan untuk majelis itu, jelas guru kita Ustaz Anwar Musaddad nggak akan bisa balas jasanya antum, paham? Tapi kita nggak akan bisa balas 1000 kali jasa daripada guru kita, paham ya? Nggak ada ceritanya murid iso balas jasa guru, kau no ceritanya. Nggak ada ceritanya. Kalau memang itu ada ceritanya, maka kita bisa membalas budi terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bisa balas jasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu nggak ada. Tidak ada. Jadi insya Allah yang akan kita dapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali itu, kenapa beliau jadi seorang ulama besar? Tahu kan Imam Ghazali kan ya, di pesantren-pesantren kitab Ihya Ulumuddin seringnya. Sampai menjadi ulama yang sampai sekarang ilmunya barokah, manfaatnya. Barokahnya siapa? Bapaknya. Bapaknya itu suka hadir majelis taklim dan ngasih sesuatu pada guru-gurunya. Cinta dengan gurunya, cinta dengan para ulama. Setiap duduk majelis taklim dia bawa, ya semampunya saat itu dia bawa. Bawa beras kah, bawa apa? Min qalbuh, dari hatinya ya, sebisanya ya, tidak harus bawa sebenarnya. Apapun yang dia bisa dia lakukan untuk gurunya. Maka Allah Ta'ala jadikan anaknya dia Muhammad namanya ya, abahnya juga namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad ya. Jadi ulama besar, yaitu siapa? Al-Imamul Ghazali. Satu yang terakhir, cerita nyata. Saya pernah ada acara di Blitar, di ujung pedesaan sana itu. Saya saat itu masuk ke satu tempat pondok tahfidz. Pondok tahfidz tidak terlalu besar di pedesaan. Ya, antum tahu sendiri Blitar ya. Dan banyak pedesaannya di situ.
Saya ketemu sama siapa namanya itu, Mudirul Ma'had pondok, duduk bercerita sama saya, Habib, saya bilang, Masya Allah antum Ustaz, antum megang pondok tahfidz ini, Masya Allah berkah ini. Bayangkan tuh anak-anak yang hafal Quran itu, ada salah satu di antara mereka yang buka tempat tahfidz saja sudah berapa yang akan antum dapatkan pahalanya. Oleh Habib, ini bukan berkahnya saya, ini berkahnya orang tua saya. Bagaimana maksudnya Ustaz? Cerita dia, saya punya ibu itu nggak bisa baca Al-Quran Habib. Bapak saya itu Habib, saya ini orang asli Malang. Bapak saya itu kerja di sawah. Tiap minggu berangkat ke majelis, ke salah satu majelis habaib yang ada di Malang. Dia bilang saat itu, ya, kita kalau berangkat tuh bawa sepeda, dan kita itu selalu dibawa naik angkutan, naik ini, naik sepeda, beda engkol, nggak ada motor saat itu Habib. Bertahun-tahun kita tuh dibawa, dan ayah saya tuh nggak pernah off atau berhenti, ya, dari majelis sampai akhir hayatnya dia. Ibu saya itu nggak bisa Habib. Ibu saya itu kepingin anak-anaknya menjadi hafidhul Quran. Nggak ada yang bisa Habib. Saya nggak hafidhul Quran Habib. Istri saya yang hafidhul Quran. Istri saya yang hafidhul Quran. Alhamdulillah, barakahnya orang tua seperti itu. Anaknya semuanya sekarang, saudara-saudara saya mangku pondok, dan cucu-cucunya bapak saya semuanya sekarang hafidhul Quran. Barakah apa? Duduk di majelis ilmu dan istiqomah. Dan istiqomah. Keberkahannya kepada siapa? Kita, kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Itu di dunia. Di akhirat, a'zamu ajran, lebih besar pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sedikit ini insya Allah bisa bermanfaat, ya. Kedepannya lebih semangat lagi Majelis Al-Anwar, lebih semangat lagi Majelis Al-Anwar. Jangan sekedar dijadikan majelisnya Ustadz Musaddad. Antum semua memiliki majelis ini dan bertanggung jawab terhadap majelis ini. Ini Majelis Anwar, majelis wadahnya antum untuk khidmat kepada guru antum, untuk khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dari situ kita dapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Kalau terlalu panjang ceramahnya, ini sudah malam, ini sudah banyak yang lapar kelihatannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.